Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Nah, di video kali ini saya mau membuat video tentang si hutan, karena kemarin ada juga yang membahas, yang bertanya ya tentang hutan ya. Nah, jadi ini adalah murai batu hutan saya yang kedua ya. Tapi sekarang udah nggak kayak murai batu hutan lagi ya, udah nggak liar. Karena kemarin memang pada saat ngura itu kan memang di kandang biasa, kandang harian ya, sangkar harian, sehingga dia udah terbiasa dengan manusia ya, sebenarnya memang liar sih. Nah, ini sekarang sudah lepas ngura, udah sekitar paling barusan lah, baru habis dorong ekor, ini masih dikit-dikit lagi. Sedangkan ini betina bala lepas trotol ya. Nah, jadi ada yang bertanya, apakah murai batu hutan cepat produksinya? Nah, jadi setiap murai batu itu mempunyai birahi, kemudian mempunyai apa ya, samalah dengan manusia. Ada yang penakut, ada yang cepat adaptasi, ada yang cepat akrab dengan manusia, ada yang susah sekali, ada yang pemalu. Nah, jadi mana yang cepat? Nah, kalau Anda lihat aja, orang yang cepat mendapatkan teman itu pasti orang yang apa ya, yang nggak inilah, yang biasalah dengan manusia. Ketemu manusia itu dia nggak begitu stres gitu, nggak gampang stres. Nah, jadi sama dengan halnya murai batu ya. Ada murai batu pemalu, dia nyumpul terus, ada orang nyumpul terus. Nah, itu bakal lama berproduksinya guys ya. Kemudian ada manusia terbang sini terbang situ, nah itu juga bakal lama untuk produksinya ya. Tapi kalau yang cepat adaptasi, misalkan hanya beberapa bulan udah bisa ngambil jangkrik di tangan manusia, misalnya bahkan beberapa minggu baru dapat, udah mau ngambil jangkrik di tangan manusia. Nah, itu juga menandakan murai batu cepat adaptasinya guys ya. Jadi untuk murai batu yang seperti itu, kemungkinan dia bakal cepat untuk adaptasi ya. Kalau dia sudah cepat adaptasi, otomatis untuk produksinya juga bisa cepat ya. Nah, jadi adaptasi dengan berproduksi cepat itu sebenarnya ada keterkaitan, cuman nggak besar. Yang sebenarnya adalah murai batu yang membuat produksi itu adalah birahinya. Kalau sudah birahi, murai batu otomatis bakal berproduksi ya. Jadi kuncinya di sini, kalau murai batu gampang adaptasi, otomatis dia gampang juga untuk birahi. Kalau dia gampang untuk birahi, otomatis dia gampang juga untuk berproduksi guys ya. Jadi kuncinya di situ. Kita nggak usah jauh-jauh lagi. Mas punya saya, kapan ya kira-kira produksinya? Saya baru beli murai batu hutan. Nah, nggak bisa saya menentukan guys, saya nggak lihat burungnya ya. Saya cuma dengar cerita aja murai batu hutan ya, hutan mana dulu gitu ya. Nah, jadi intinya mau murai batu hutan dari mana, walaupun saya nggak lihat, intinya kalian paham aja kuncinya dulu. Nah, murai batu tersebut gampang ada adaptasi atau tidak, murai batu tersebut masih stres atau enggak gitu ya. Misalkan, oh mas punya saya udah bunyi-bunyi mas, nah itu malah lebih bagus guys ya, kemungkinan lebih cepat dia untuk berproduksi ya. Tapi walaupun dia udah bunyi-bunyi, belum tentu cepat untuk berproduksi ya, belum tentu dia birahi gitu ya, mungkin dia gacor gitu ya. Nah, jadi kuncinya di sana guys ya. Intinya adalah Anda buat murai batu Anda senyaman mungkin dengan Anda ya, senyaman mungkin dengan kandangnya. Kalau dia sudah nyaman di kandang, sudah terbang-terbang sana kemari, makan udah enak, udah hafal di sekitaran kandang, nah itu bakal cepat untuk berproduksi guys ya. Tapi kalau murai batu Anda masih takut, lihat Anda aja takut, di kandang aja nggak ada orang dia terbang-terbang, otomatis bakal lama juga untuk berproduksi guys ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah susah-susah lah, nggak usah apa namanya,
pertanyaan itu sebenarnya nggak bisa dijawab ya. Yang menjawab itulah Anda, itu adalah Anda sendiri. Kenapa kok Anda sendiri? Karena Anda itulah yang tahu murai batu Anda kondisinya seperti apa sekarangnya gitu ya. Kalau saya hanya dengar cerita aja hutan misalnya, Mas saya punya murai batu hutan, kira-kira kapan ya produksinya? Saya nggak tahu hutannya kapan, jangan-jangan hutan udah 3 tahun rawatan, udah gacor-gacor. Saya bilang, oh masih lama itu mas, masih sekian bulan lagi. Tapi dia udah ini, iya udah 4 tahun. Nah itu kan salah ya. Jadi saya nggak bisa memastikan kapan murai batu tersebut akan produksi ya. Tapi saya bisa kasih contoh. Saya nggak nyontohkan yang hutan ini ya, hutan yang saya satu lagi. Mungkin bagi yang sudah mengikuti channel ini dari awal itu udah tahu hutan yang saya jemput langsung ya. Dari nggak bisa ngepur hingga akhirnya ngepur, saya coba poligami, akhirnya diseleksi sama dia sendiri. Nah, dan sekarang sudah produksi. Itu saya hitung itu 4 bulan ya, 4 bulan dari saya ngambil ya, 4 bulan dari saya awal ngambil baru dia produksi gitu guys ya. Nah, jadi kuncinya seperti itu guys ya, adaptasi dulu. Karena kemarin itu juga dia sangat lama ya, sangat udah dari pindah-pindah kandang ya, kemudian udah pindah kandang, ganti pasangan, kemudian dikurung gitu ya, banyak guys ya, sehingga burung tersebut lama-lama terbiasa dengan manusia, dipegang manusia, di dekat manusia, melihat aduh tiap hari ini saya sama manusia. Pernah juga saya sekat karena mau di poligami, bahkan pernah mau di sampai 3 betina guys ya. Iya, tapi dia akhirnya karena terbiasa, saya taruh kan di toko ya, jadi sering orang belanja, jadi dia lihat, jadi dia biasa dengan manusia ya. Akhirnya udah mulai berani bunyi di kandang kecil di depan manusia. Saya pikir wah ini burung udah mulai ada fighternya, pikir saya kan gitu. Akhirnya saya masukkan di kandang besar. Setelah itu dia seleksi betinanya, jadi dibunuh satu sama si hutan tersebut. Seleksi dia nggak suka. Akhirnya saya biarkan dia sepasang. Nggak lama dari seleksi itu, mungkin beberapa minggu ya, beberapa minggu langsung produksi guys ya. Nah jadi seperti itu. Jadi kuncinya si burung sudah mulai adaptasi, nggak harus ngeplong kok. Si hutan saya cuman baru ngeriwi aja, cuman udah ngeluarin anakan itu udah 3 kali. Akhirnya yang keempat atau yang kelima itu saya lupa, betinanya ini apa namanya, ngelemak egg binding, kemudian akhirnya beberapa hari indukannya itu mati. Akhirnya sekarang saat saya angkut, ngurak dia guys. Setelah ngurak baru saya jodohkan dengan murai batu yang baru ya. Tuh nanti kita akan liput si hutan di kandang yang ujung ya, nggak di kandang ini. Dulu kan saya taruh di sini, sekarang saya pindahkan ke kandang asalnya lagi. Jadi seperti itu guys ya. Kita nggak bisa memastikan kapan murai batu kita bakal produksi, tapi Anda sendiri yang mengetahui bahwasanya murai batu tersebut udah siap atau belum ya. Anda sendiri yang tahu guys ya. Saya nggak tahu apa-apa. Saya yang tahu ya murai batu yang di rumah saya ini guys ya. Jadi seperti itu guys. Ya mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap di rumah, jangan kemana-mana guys. Jaga kesehatan Anda karena wabah ini sangat berbahaya ya. Lebih baik Anda di rumah, jaga keluarga Anda ya. Jangan biarkan Indonesia makin hancur ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.